Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk merenungkan tentang perjalanan iman dan mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan pengalaman Tuhan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun sebagaimana tadi tertulis dan kita dengarkan lewat Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengungkapkan bahwa ini bukan sekedar cerita tentang Yesus yang berpuasa selama 40 hari dan dicobai oleh iblis. Tapi ini mengungkapkan sebuah makna bahwa bagaimana Yesus menang. Ya. Bagaimana Yesus menang atas pencobaan dan memberikan teladan bagi kita. Makanya tema kita apa Bapak Ibu? Ingat dan waspada. Ingat akan apa? Ingat akan firman Tuhan. Dan waspada akan apa? Waspada terhadap godaan dunia. Jadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 1 sampai 2, di sini Injil Lukas mencatat bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus setelah ia dibaptis di Sungai Yordan, dan kemudian Roh Kudus membawanya ke padang gurun. Nah, jadi ayat ini Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati Tuhan, ini mau menunjukkan bahwa pencobaan yang Yesus alami, pencobaan yang Yesus rasakan, pencobaan yang Yesus sedang rasakan pada saat itu bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi itu merupakan bagian dari rencana Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki rencana untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias sejati. Yesus adalah Mesias sejati yang tidak akan pernah gagal dalam menjalani misi dari Allah. Nah, jadi selama 40 hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak makan apa-apa dan menjadi lapar. Tuhan Yesus berpuasa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya atau sudah ada yang tahu jawabannya. Kenapa harus angka 40? Kenapa Yesus harus berpuasa selama 40 hari? Apa maksudnya? Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab, angka 40 seringkali ini melambangkan masa ujian, melambangkan masa persiapan, dan melambangkan pembentukan rohani. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Bilangan, kitab Bilangan pasal 14, ayatnya yang ke-33 sampai 34, firman Tuhan berkata, "Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku tidak berbalik kepada." Ternyata angka 40 Bapak Ibu Saudara ini melambangkan bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun sebagai bentuk hukuman dan juga proses pembentukan iman. Selanjutnya di dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. "Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman."
Musa juga 40 hari, Bapak Ibu Saudara, ketika ia berada di Gunung Sinai, sebelum dia menerima hukum Taurat dari Allah. Yang terakhir Bapak Ibu dalam satu Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Elia berpuasa juga 40 hari lamanya Bapak Ibu, dalam perjalanannya menuju Gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Maka dengan Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, ini mau menunjukkan bahwa ia menggenapi sejarah umat Allah. Jadi angka 40 bukan tanpa makna belaka, tapi ada makna terdalam bahwa ini mengisahkan bahwa Yesus menanggapi sejarah umat Allah dan mengalami ujian seperti yang mereka alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak gagal dalam ketaatannya kepada Tuhan. Nah, dengan 40 hari dia tidak makan dan tidak minum Bapak Ibu. Mungkin kita, kalau medis mengatakan selama seminggu tidak makan tapi minum masih bisa manusia hidup. Tapi kalau tidak minum 7 hari, tidak makan 7 hari, sudah lau mau kita. Nah, tentu saja selama 40 hari lamanya Yesus berpuasa secara fisik sebagai manusia sejati Bapak Ibu. Yesus berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tetapi Bapak Ibu, dalam kelemahan Yesus, justru ia menunjukkan kekuatannya dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dengan kelemahan Yesus secara fisik, dalam kelemahan itulah ia menunjukkan kekuatannya. Kekuatannya dengan bersandar kepada Allah. Bapak Ibu mau diingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini seringkali seperti padang gurun. Kenapa saya bilang seperti padang gurun Bapak Ibu Saudara? Kadang ada namanya masa sulit. Ada masanya hidup kita penuh dengan pencobaan. Ada masanya hidup kita penuh dengan kesendirian. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini bergumul dengan masalah keuangan. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan masalah kesehatan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan masalah keluarga atau pekerjaan. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini berarti mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah mengizinkan pencobaan untuk membentuk kita, bukan untuk menghancurkan kita. Jadi Bapak Ibu, pencobaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ingat itu, pencobaan yang kita alami bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi itu adalah kesempatan Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya dan Bapak Ibu boleh belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara merasa sendirian, ingatlah Tuhan selalu menyertai. Ketika Bapak Ibu Saudara merasa lemah, ingatlah Tuhan yang memberi kekuatan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 3 sampai 4. Di sini iblis datang dan berkata kepada Tuhan Yesus. Dikatakan kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jadi pada saat Yesus lapar, iblis menggodanya dengan kebutuhan jasmani. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pencobaan, ini adalah strategi yang dilakukan iblis secara halus. Karena Yesus memiliki kuasa untuk mengubah mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup manusia bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi terutama bergantung pada firman Tuhan. Jadi Yesus menjawab Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja,
Ternyata Bapak Ibu Saudara, kata ada tertulis, itu perkataan yang dikeluarkan oleh Yesus bukan hasil dari pikirannya sendiri. Tapi ia mengutip dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Bapak Ibu ini mau menunjukkan bahwa kehidupan yang sejati itu berasal dari ketaatan kepada Allah. Bukan hanya dari pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus lapar dan iblis menggodanya dan berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Ternyata perkataan ini Bapak Ibu Saudara, ini ternyata juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami. Terkadang kita hidup lebih fokus pada makanan. Terkadang kita hidup lebih fokus kepada uang. Terkadang kita hidup lebih fokus kepada pekerjaan ataupun kenyamanan hidup. Tetapi lupa akan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan Yesus mau ingatkan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa kita menjalani hidup ini bukan hanya untuk mencari makanan dan benda. Kenapa? Karena kita butuh firman Tuhan lebih dari sekedar rezeki. Kita juga butuh hubungan dengan Tuhan lebih dari sekedar kenyamanan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau ingatkan, jangan sampai kita hanya mengejar hal-hal dunia, tapi lupa mengisi hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi jangan hanya memberi makan tubuh kita, tapi juga jiwa kita harus diberi makan dengan firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 5-8, di sini iblis kemudian membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap memperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Iblis berkata kepadanya, segala kuasa dan kemuliaan akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah kepada aku. Sangat licik iblis ya Bapak Ibu Saudara. Ya, licik sekali dia, memang cerdik. Jadi tawaran yang disampaikan iblis ini Bapak Ibu Saudara, sepertinya sangat menarik. Yesus bisa memiliki seluruh dunia tanpa harus melewati yang namanya Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju salib. Enak kali ya kan? Kata iblis, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu, katanya. Kalau dipikir-pikir secara kemanusiaan, ya Yesus tidak perlu repot-repot menjalani penderitaan. Yesus tidak perlu repot-repot untuk mengorbankan hidupnya mati di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bahwa jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis itu penuh dengan tipu daya. Karena iblis artinya adalah bapa pendusta. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika iblis menawarkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia, jika Yesus mau menyembahnya, ini sebenarnya adalah tawaran yang luar biasa. Tetapi harus dibayar dengan harga yang mahal, Bapak Ibu. Apa? Meninggalkan Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, dunia ini juga sering menggoda kita dengan cara yang sama seperti iblis menggoda Tuhan Yesus. Ada orang, mungkin yang Bapak Ibu kenal, atau yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dia rela mengorbankan iman demi jabatan. Ada juga orang yang meninggalkan nilai-nilai Kristen, seperti berdukun, seperti mencari kekayaan kepada kuasa gelap demi kekayaan. Dicari jalan pintas, ditinggalkan Tuhan itu. Terkadang ya hal-hal seperti dialami oleh Yesus, itu juga kita rasakan dalam hidup saat ini. Serupa tapi tak sama godaan iblis itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga daripada semua harta di dunia. Bapak Ibu, apa artinya memiliki segalanya di dunia ini, tapi kehilangan hubungan dengan Tuhan? Jadi jangan tergoda oleh kekuasaan kemakmuran yang bertentangan dengan kehendak
Tuhan. Tetaplah setia menyembah Tuhan dan taat kepada-Nya. Berusaha kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 9 sampai 12, iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis, malaikatnya akan menatang engkau." Setelah iblis menggunakan caranya, kecerdikannya yang pertama, dijawab Yesus lewat firman, gagal. Yang kedua, iblis gunakan pikiran kelicikannya, tapi juga gagal. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu, gak habis pikir iblis ini, dipakainya firman Tuhan. Makanya dikatakan kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-10, sebab ada tertulis mengenai engkau, katanya. Jadi iblis menggunakan firman Tuhan juga di sini. Sama seperti Yesus menjawab pernyataan iblis tadi. Dia gunakan firman Tuhan untuk memanipulasi Yesus. Ini adalah taktik yang sangat licik, menggunakan ayat Alkitab untuk membenarkan sebuah tindakan yang salah. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak terperangkap oleh manipulasi iblis. Yesus menjawabnya dengan mengutip kitab Ulangan pasal 6 ayat 16. Jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, iblis memutarbalikkan firman Tuhan untuk menyesatkan. Dia ingin Yesus memuji Allah dengan cara yang salah. Terkadang apa yang dilakukan iblis kepada Yesus ini Bapak Ibu Saudara, ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya bisa sakit? Kalau Tuhan peduli sama aku, kenapa aku mengalami kesulitan ekonomi? Nah, cobaan-cobaan seperti inilah terkadang yang dipakai oleh iblis untuk mengacaukan iman kita kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati, saya mau katakan, iman yang sejati tidak bergantung pada situasi atau tanda-tanda ajaib. Tetapi iman yang sejati berarti percaya kepada Tuhan bahkan ketika kita tidak memahami rencananya. Bapak Ibu, ada contohnya dalam Alkitab. Abraham ataupun Abraham, Bapak Abraham ya, dia percaya kepada Tuhan meskipun dia belum melihat keturunannya. Karena Tuhan janjikan kepadanya, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Apakah Abraham lihat keturunannya yang banyak itu? Tidak. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu juga Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ia begitu percaya kepada Tuhan, begitu taat kepada Tuhan. Meskipun kehilangan segalanya. Di titik terendah pun, si Ayub pun tetap percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, dia tidak meminta tanda dari Bapaknya, tetapi dia tetap taat. Jadi Bapak Ibu mau diingatkan kepada saya dan Bapak Ibu, jangan biarkan godaan dunia membuat hati kita, membuat iman kita, membuat pikiran kita menjadi ragu terhadap Tuhan. Jadi percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara nggak selalu tahu kita rencananya Tuhan. Tapi satu yang harus kita imani, rencana Tuhan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena setiap yang dibuat oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kejadian, setelah diciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ia berkata, semua terlihat baik adanya. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang jelek. Semua yang baik yang diberikan kepada Tuhan. Hanya saja waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jadi biarlah waktunya Tuhan yang bekerja kepada kita. Lalu di ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Setelah gagal, iblis mundur. Tapi tidak menyerah.
Ia menunggu bahwa pencobaan tidak akan berhenti. Bapak Ibu Saudara, dia mundur tapi tidak menyerah. Karena apa? Karena dia menunggu waktu yang baik untuk kembali menyerang Yesus. Ya. Kapan saatnya? Ya, saat dia memakai Yudas untuk mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Ini mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa pencobaan itu tidak akan berhenti selama kita masih hidup di dalam dunia. Ingatlah pesan firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa iblis tidak pernah berhenti menggoda manusia selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh merasa aman. Aku kan sudah ke gereja. Aku kan sudah baca firman Tuhan. Semua cobaan-cobaan iblis itu kebal terhadapku. Jangan sekali-kali kita berpikir seperti itu. Karena iblis adalah bapa pendusta. Segala cara bisa dipakainya untuk menghancurkan kita. Segala cara bisa dibuatnya supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Segala macam bentuk hal bisa dinyatakannya kepada kita supaya kita kehilangan kehidupan yang kekal. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu kita boleh merasa aman atau gebal terhadap godaan. Bapak Ibu mau diingatkan kepada kita lewat firman Tuhan yang dikatakan Paulus dalam surat Korintus 1 Korintus ayat 10 sampai 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Makanya firman Tuhan hari ini lewat tema kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, ingat dan waspada, ingat akan firman Tuhan dan waspada terhadap godaan dunia. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu ingat dan waspada, kita harus selalu berdoa, kita harus selalu mendalami firman Tuhan. Karena iblis bisa saja pakai firman Tuhan untuk mengacaukan kita. Dia aja berani kok gunakan firman Tuhan mengacaukan Yesus. Makanya harus benar-benar kita pahami firman Tuhan ini. Dan yang paling penting Bapak Ibu, berpegang teguh pada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, dari Dia sajalah kita mendapatkan perlindungan yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri khotbah ini, suatu hari ada seorang pelaut yang sudah sangat tua. Jadi pelaut tua ini mengajari seorang pemuda tentang cara menghadapi badai di lautan. Dia katakan kepada pelaut muda ini yang masih pemula, "Nah, jika kau berlayar, jangan pernah meremehkan laut." Itu dikatakan pelaut tua. Jika engkau berlayar, jangan sekali-sekali engkau remehkan laut. Lalu pelaut muda ini menjawab, "Apa maksudnya Pak Tua?" Lalu pelaut tua ini menunjuk ke laut yang tenang. Laut itu saat itu sedang tenang di atas kapal. Dia berkata, "Hari ini laut terlihat damai bukan? Anginnya sepoi-sepoi, ombaknya tenang. Tetapi justru di saat seperti ini, pelaut tidak boleh lengah. Karena badai bisa datang kapan saja tanpa peringatan." Itu dikatakan pelaut tua itu. Lalu pelaut muda ini berpikir dan bertanya, "Jadi Pak Tua, apalah yang harus kulakukan?" Pelaut tua ini tersenyum dan berkata, "Selalu ingat dan waspada. Pastikan kapalnya kuat, layarnya terikat erat, dan kompas selalu siap. Jangan menunggu badai datang, baru bersiap. Jika kau menunggu badai tiba, itu sudah terlambat." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita ini ibaratkan berlayar di lautan kehidupan. Terkadang tenang, terkadang penuh badai. Jadi seperti pelaut yang bijak, kita harus ingat pesannya, yaitu ingat dan waspada. Karena godaan bisa datang kapan saja. Seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus tidak jatuh dalam jebakan iblis karena dia ingat firman Tuhan dan selalu waspada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita siap
menghadapi badai pencobaan? Ataukah justru kita lengah karena kita merasa aman? Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita yang pertama. Jangan menunggu godaan datang baru bersiap. Tapi bangunlah iman yang kuat sejak saat ini. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi bergantunglah kepada firman Tuhan. Yang ketiga, jangan tergoda oleh kemudahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi setialah kepada Tuhan. Jadi sama seperti pelaut yang mempersiapkan kapalnya, kita harus berjaga-jaga dalam iman. Karena iblis tidak pernah berhenti mencari celah untuk menjatuhkan kita. Jadi tetaplah ingat firman Tuhan dan waspada terhadap godaan dunia. Jangan biarkan badai kehidupan itu menggoyahkan iman kita. Karena jika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kemenangan atas setiap pencobaan yang datang. Akhirnya firman Tuhan ini menjadi penguat dalam hidup kita.